Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa qudwatina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah melimpahkan banyak keberkahannya kepada kita. Mudah-mudahan kita terkelompokkan ke dalam hamba Allah yang bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang sangat bagus. Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan seterusnya ila akhiril ayat. Allah mengatakan ambil itu, khudh min amwalihim, dari harta mereka, sadaqatan, sedekah, yang fungsinya dua, untuk membersihkan harta itu dan untuk mensucikan jiwa orang yang bersedekah. Kenapa dua ini menjadi penting? Karena makin kesini bisa jadi tingkat kekotoran harta kita semakin tinggi. Kita hidup di zaman di mana riba merajalela, di mana penipuan dan segala hal terjadi kadang-kadang tanpa kita sadari. Tentu harus lebih banyak dan lebih sering dibersihkan. Semakin bersih, maka insya Allah yang kita makan adalah hanya yang bersih saja, yang baik saja. Dan ketika dia baik dan bersih, maka dia akan mengantarkan kita kepada juga kebersihan hati. Ketika harta bersih, hati bersih, maka kita hidup dengan tenang, dengan baik, dengan penuh kebahagiaan. Harta kita halalan thayyibah, insya Allah keturunan kita dzurriatan thayyibah, kehidupan kita hayatan thayyibah. Dan kalau semua orang semacam ini, maka insya Allah negaranya pun baldatun thayyibah. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam konteks sedekah adalah bahwa sedekah ini bekal yang paling penting. Makanya di beberapa ayat di Al-Quran disebutkan di antara yang disesali oleh orang yang sudah meninggal itu adalah kurang sedekahnya. Seandainya dia dihidupkan lagi, dia pengen kembali ke bumi untuk apa? Salah satunya untuk sedekah dan untuk taat. Ketika datang kematian, kemudian dia mengatakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Buat apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa menjadi hamba Allah yang saleh. Wala yakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tentu tidak bisa lagi kembali. Karena itu sedekah itu di antara akar katanya dari kata sadaqah atau as-sidqu, membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan perintah Allah. Allah memerintahkan sedekah dan kita laksanakan. Itu membenarkan yang pertama. Membenarkan yang kedua adalah kita meyakini bahwa sedekah ini tabungan kita di masa yang akan datang. Ini kita yakin dengan akhirat, karena itu kita yakin sedekah yang kita lakukan akan kembali. Sehingga sedekah itu refleksi dari keyakinan dan keimanan kita. Ketika kita yakin, maka kita percaya bahwa tabungan kita itu akan bisa kita cairkan di akhirat nanti. Orang yang tidak punya keyakinan akhirat tentu akan menjadi orang-orang yang cenderung pelit. Banyak orang hari ini menabung, menyiapkan dana tabungan untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, menyiapkan dana pensiun dan seterusnya dan seterusnya. Pernah nggak sih kita kepikir nasib kita di alam kubur? Pernahkah kita memikirkan nasib kita di yaumil hisab? Bisa jadi amalan-amalan sedekah kita lah yang akan kita syukuri.
Dan mudah-mudahan mumpung kesempatan hidup ini masih ada, mari kita perbanyak sedekah, perbanyak infak. Karena inilah hakikat tabungan kita. Sebagai seorang muslim, Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan yang terjadi esok hari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah. Besok itu kapan ya? Bisa kapan saja. Bisa besok itu ya besok, bisa lusa, bisa 10 tahun lagi, bahkan bisa di kehidupan setelah kematian. Karena itu bekalan-bekalannya mesti ada semua. Kalau sahabat Gema Insani punya tabungan untuk hari tua, menyiapkan asuransi syariah, asuransi pendidikan untuk anak-anak, dan seterusnya, tentu perlu juga menyiapkan tabungan di akhirat. Bahkan harusnya ini yang porsinya sangat besar. Karena itu keimanan yang makin tinggi direfleksikan dengan sedekah yang makin banyak. Kita tahu di antara orang yang paling tinggi keimanannya di antara sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi mengatakan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, di sebelahnya timbangan imannya orang kota Madinah, iman Abu Bakar itu lebih besar. Dan kita tahu di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar adalah dalam urusan sedekah ini. Wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Itu ayat memuji siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika di masa awal Islam membebaskan sahabat Bilal bin Rabah yang sedang disiksa. Kita ingat perang Tabuk. Sahabat Umar itu merasa kali itu insya Allah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam infak. Dia bawa harta yang sangat banyak untuk jihad fisabilillah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, apa yang kau sisakan? Semisal dengan ini, saya bagi 2 ya Rasulullah, setengah buat keluarga, setengah saya infakkan. Datang Abu Bakar dan ditanya Rasul, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Hari itu Umar mengatakan, memang kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi keimanan itu salah satu tolak ukurnya memang sedekah. Sehingga semakin banyak tabungan akhirat kita menunjukkan keimanan ke akhirat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang sekedar tahu sih akhirat ada dan yakin, tapi lebih sibuk memikirkan dunia. Padahal Allah yang memerintahkan kita untuk fokus ke akhirat dulu baru dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu cuma sekedar jangan lupa aja, tapi fokusnya kejar tuh kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan, kemenangan di negeri akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga belajar dari sejarah, belajar dari kisah orang-orang salih sebelum kita bahwa sedekah itu bisa berkelanjutan pahalanya. Nabi sendiri bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam meninggal, "in qata'a amaluhu illa bisalasin." Putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Salah satunya dimaknai oleh banyak ulama sebagai wakaf. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Makanya ayat tentang zakat tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, dan seterusnya. Tapi konteks yang kedua ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu ada yang dikelolanya khas, ada yang dikelolanya tidak khas. Kalau yang sekedar dikeluarkan, dihabiskan untuk apapun namanya sedekah atau infak biasa. Kalau yang dikelolanya dijaga pokoknya, itu namanya wakaf. Atau yang disebut dengan sedekah jariyah. Bahkan di Al-Quran disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah sampai kita pada kesempurnaan kebaikan yang paling tinggi sebelum kita menginfakkan apa yang kita suka. Ayat ini berkenaan dengan infak atau sedekahnya seorang sahabat namanya Abu Talha. Yang waktu itu beliau punya kebun kurma di dekat Masjid Nabawi, ada sumurnya namanya sumur Bayruha. Itu yang kemudian disedekahkan di jalan Allah dan menjadi kebaikan yang luar biasa.
Kita tahu di Arab sana namanya sumur itu barang mewah. Sampai hari ini pun air lebih mahal harganya dibanding minyak. Tapi ketika disedekahkan di jalan Allah dan menjadi kebaikan yang berlipat-lipat, maka bahkan kisah itu menjadi kebaikan yang berkelanjutan sampai hari ini. Maka sahabat Gema Insani semua, kita harus sampai pada sebuah level keyakinan yang sangat tinggi bahwa memang sedekah infak kita inilah jaminan kebaikan kita. Seandainya kita dikubur dan kemudian merasakan tambahan pahala dari apa kebaikan yang dulu kita lakukan di dunia, tentu rasanya amat sangat bahagia. Dikubur kita sudah tidak berdaya sama sekali. Di alam kubur kita tidak bisa beramal, hanya mengharapkan anak soleh, anak cucu, keturunan kita mendoakan kita. Tapi kalau ada kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan dari apa yang dulu kita infakkan, tentu itu sesuatu yang amat sangat menyenangkan. Seandainya nanti di alam kubur kita punya dashboard pahala begitu dan kemudian kelihatan tambahan pahalanya, tentu sesuatu yang sangat membahagiakan. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah, karena itu mari kita menyiapkan tabungan akhirat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyesali apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah. Kalaupun menyesallah kalau jumlahnya sedikit. Menyesallah kalau terlalu kecil. Yakinkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, bahwa ini adalah tabungan yang paling hakiki. Kalau ada investasi yang paling menguntungkan, yield-nya yang paling besar, maka investasi itulah investasi akhirat kita. Investasi di dunia bisa untung, bisa rugi. Investasi di akhirat pasti untung. Karena itu niatkan, prioritaskan. Saran saya yang keempat, tolong di setiap pendapatan kita selalu kita biasakan, kita sisihkan untuk infak fisabilillah. Baik untuk sahabat Gema Insani yang sudah wajib zakat ataupun belum. Kalau sudah wajib zakat jelas ya, ada kewajiban 2,5% dari pendapatan kita. Tapi kalau yang belum wajib, misalkan masih kecil, dibiasakan dari kecil. Nanti begitu kita makin kaya, makin bertambah kekayaan pendapatan kita, kita akan semakin biasa, nggak merasa berat. Dan ketika kita sudah ringan, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah, disebutkan Rasulullah itu orang yang dermawan. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan disebutkan oleh Aisyah, beliau itu kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Harta itu nggak bisa bertahan lama di kantong beliau, langsung ingin diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kita ini tinggal di Indonesia. Yang masalah itu luar biasa banyak. Yang orang miskinnya berlimpah ruah. Apalagi karena pandemi ini lebih banyak lagi orang miskin yang kehilangan pekerjaan, berkurang penghasilan, dan seterusnya. Kalau ada masa-masa di mana sedekah kita lebih bernilai, adalah masa-masa sekarang ini, ketika orang lebih membutuhkan daripada biasanya. Maka mari kita sisihkan dari harta kita yang baik, kita niatkan infak sedekah yang terbaik untuk pembuktian keimanan kita di hadapan Allah dan untuk sebuah keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan amal-amal kita. Yakinkan diri kita, hadirkan akhlak kedermawanan, bangun semangat infak ini bukan cuma kita, tapi istri, anak, keluarga kita semuanya, untuk semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan. Karena kedermawanan ini akan menjadi sebuah kebaikan yang akan sangat membahagiakan. Al-Quran menyebutnya wala sawfa yarda. Kelak kita akan puas, kelak kita akan bahagia dan senang dengan apa yang dulu kita lakukan di dunia. Insya Allah. Demikian yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi harta kita, membersihkan jiwa kita, hati kita dari segala penyakit pelit, penyakit bakhil, cinta dunia yang berlebihan, dan kita menyiapkan kebaikan yang tertinggi di dunia dan di akhirat. Insya Allah keberkahannya berlimpah ruah dan kita akan
puas dengan apa yang kita lakukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.